Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat kepada Bapak Suwito Singgih selaku pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan mengenai praktikum gerak pada lintasan lurus. Di sini kami beranggota dengan Anis Safira, Syifana Yanti Nurtias, Oktavia Andini Putri, dan Dorella Fitriani. Tujuan dari praktikum yang kami lakukan adalah mahasiswa mampu menghitung besar percepatan sebuah benda yang bergerak pada lintasan lurus. Kemudian, mahasiswa mampu menentukan besar koefisien gesek statis dan kinetis pada dua benda yang berinteraksi. Untuk landasan teorinya, gerak merupakan suatu perpindahan posisi benda dari keadaan mula-mula menuju keadaan akhir terhadap acuan tertentu. Suatu benda yang bergerak akan melalui lintasan dengan panjang tertentu dan waktu tertentu, di mana panjang lintasan yang dilalui oleh benda disebut dengan jarak dan perubahan posisi benda dari awal hingga akhir disebut dengan perpindahan. Jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan termasuk ke dalam besaran vektor. Dalam fisika, cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa meninjau penyebabnya disebut dengan kinematika. Gerak berada di lintasan lurus disebut dengan gerak lurus. Gerak lurus sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan, dengan rumus-rumus seperti di bawah ini. Bidang miring digunakan untuk menyatakan bidang datar yang membentuk sudut dari suatu permukaan tanah, seperti gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa benda bermassa M bergerak menuruni bidang miring yang licin membentuk sudut alfa. Gaya yang bekerja pada sumbu X yaitu sigma F sama dengan N-MG cos alfa. Kemudian benda tidak bergerak terhadap sumbu Y, maka sigma F sama dengan 0 dengan rumus seperti di bawah ini. Gaya gesek merupakan gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah cenderungan dari benda. Gaya gesek selalu memiliki sifat berlawanan dengan gaya yang cenderung menggerakkan gerak benda, sehingga arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah kecenderungan suatu benda. Ketika benda diam, maka gaya yang akan bekerja adalah gaya statis. Sedangkan ketika benda bergerak, maka gaya yang akan bekerja adalah gaya gesek kinetik. Maka dari itu, besar koefisien gesek statis dan kinetik dapat ditemukan melalui T, khususnya pada hukum 1 dan hukum 2 Newton. Ketika suatu benda diam dan tidak bergerak pada bidang miring, maka berlaku hukum Newton 1 dengan rumus seperti di bawah ini dengan sigma F sama dengan 0. Tetapi ketika suatu benda bergerak terhadap bidang miring atau sumbu X, maka resultan gaya yang bekerja adalah seperti rumus di bawah ini dengan sigma F sama dengan 0. Selanjutnya, poin C yaitu berhadapan dengan masalah. Andi bekerja sebagai teknisi di sebuah pabrik susu kemasan. Sistem pengepakan dilakukan oleh mesin. Mekanisme rangkaian kerja sistem pengepakan dapat dilihat pada gambar 1. Pada gambar 1 terdapat kemasan susu serta bidang luncur yang digunakan oleh kemasan susu. Pada gambar 1, susu yang sudah dikemas oleh mesin pengemas secara otomatis akan berada di posisi A. Kemudian berdasarkan konsep bidang miring pada kemiringan tertentu dengan massa susu sebesar M dan koefisien gesek statis bidang dan susu kemasan sebesar koefisien. Kemasan susu tersebut akan meluncur dengan sendirinya sehingga sampai di titik B. Sebagai seorang teknisi, Andi harus merancang sistem bidang miring tersebut supaya kemasan susu dapat meluncur dengan sempurna dari titik A ke titik B, atau kemasan susu tidak berhenti di titik A. Andi harus mampu merancang sebuah sistem dengan memperhitungkan koefisien gesek atau statis dan kinetis yang mungkin terjadi antara susu kemasan dengan landasan bidang miring. Selain itu, Andi juga harus memprediksi berapa besar percepatan yang mungkin akan dialami oleh susu tersebut. Permasalahan 1, berdasarkan dugaan sementara Andi, terdapat batas kemiringan minimal yang harus dibuat oleh Andi sehingga kemasan susu dapat meluncur dengan sempurna.
Akan tetapi, Andi belum sepenuhnya yakin akan hal tersebut, dan dia juga belum bisa menentukan berapa sudut kemiringan minimal dari landasan bidang miring agar kemasan susu tepat akan bergerak. Andaikan Anda sebagai ahli, bantulah Andi untuk menentukan berapa besar sudut minimal dari bidang miring sehingga kemasan susu dengan tepat akan meluncur. Selain itu, tentukan pula besar koefisien gesek statisnya. Permasalahan 2, sebagai teknisi, Andi juga ingin memprediksi besar percepatan yang dialami oleh balok. Ia ingin menggunakan sistem dengan besar percepatan yang tidak terlalu cepat agar memudahkan pekerja di titik B. Bantulah Andi untuk memprediksi besar percepatan yang dialami oleh kemasan. Selain itu, tentukan pula gaya koefisien gesek kinetik antara papan landasan dengan susu kemasan. Asumsikan dengan massa susu kemasan minimal 500 gram. Kemudian yang selanjutnya, identifikasi masalah. Permasalahan 1. Penentuan sudut kemiringan minimal dari bidang miring bertujuan agar benda tepat meluncur dan menghasilkan perhitungan koefisien kinetik benda. Permasalahan 2. Penghitungan besar kecepatan dan percepatan benda saat meluncur dengan menghitung koefisien gesek kinetis benda pada papan luncur. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Permasalahan 1. Bagaimana pengaruh sudut kemiringan dari lintasan bidang miring terhadap kecepatan luncur benda? Permasalahan 2. Bagaimana cara menghitung besar koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis pada benda yang meluncur di bidang miring? Kemudian ada hipotesis. Permasalahan 1. Sudut kemiringan pada landasan bidang miring berpengaruh terhadap kecepatan luncuran benda. Permasalahan 2. Perhitungan koefisien gesek statis menggunakan sudut kemiringan papan luncur, sedangkan pada koefisien gesek kinetik menggunakan rumus mu k sama dengan tan alfa sama dengan alfa per g dikali cos alfa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Kegiatan eksperimen. A. Alat. Yang pertama papan luncur, yang kedua penggaris atau meteran, yang ketiga penggaris busur, 4 stopwatch, 5 neraca. B. Bahan. Yang pertama benda dengan massa berbeda. Yang pertama benda dengan massa 500 gram, yang kedua 600 gram, dan yang ketiga 700 gram. Di sini kami menggunakan tepung. Yang kedua, data yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan. Percobaan pertama, sudutnya 30 derajat, masanya 0,5, 0,6, dan 0,7 kg. Tinggi papan 0,2 meter, jaraknya 0,3 meter, waktunya untuk yaitu 1,15 sekon, 1,7 sekon, dan 1,2 sekon. Percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Mu S-nya 0,6, mu K-nya 0,03. Percobaan yang kedua, sudutnya yaitu 45 derajat, masanya 0,5, 0,6, dan 0,7 kg. Tinggi papan 0,25 meter, jaraknya 0,26 meter, dan waktu 1,13 sekon, 1,09 sekon, dan 0,74 sekon. Percepatannya yaitu 7,07 meter per sekon kuadrat. Mu S sama dengan 1 dan mu K-nya 0. Percobaan ketiga, sudutnya 60 derajat, masanya yaitu 0,5, 0,6, dan 0,7 kg. Tinggi papan 0,3 meter, jaraknya 0,22 meter, dan waktunya 1,43, 0,97 sekon, dan 0,58 sekon. Percepatannya yaitu 8,7 meter per sekon kuadrat. Mu S sama dengan 1,73 dan mu K-nya min 0,01. Percobaan 1. Yang pertama ada percepatan.
A sama dengan G kali sin alfa sama dengan 10 dikali sin 30 derajat sama dengan 10 dikali setengah, menghasilkan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian koefisien gesek statis. Ada mu S sama dengan tan theta, tan 30 sama dengan 0,6. Kemudian koefisien gesek kinetis. Mu K sama dengan tan theta dikali min alfa per G X cos theta. Mu K sama dengan tan alfa min A per G cos alfa. Kemudian tan 30 derajat min 5 per 10 cos 30 derajat sama dengan 0,6 min 5 per 8,7 sama dengan 0,6 min 0,57 sama dengan 0,03. Percobaan 2. Ada percepatan. A sama dengan G sin alfa sama dengan 10 sin 45 derajat sama dengan 10 dikali setengah akar 2 sama dengan 7,07 meter per sekon kuadrat. Koefisien gesek statis mu S sama dengan tan theta, di mana tan 45 derajat sama dengan 1. Koefisien gesek kinetis mu K sama dengan tan alfa min A per G cos alfa sama dengan tan 45 derajat sama dengan 7,07 per 10 cos 45 derajat sama dengan 1 min 7,07 per 7,07 sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Percobaan 3. Ada percepatan. A sama dengan G sin alfa sama dengan 10 sin 60 derajat sama dengan 10 dikali setengah akar 3 sama dengan 8,7 meter per sekon kuadrat. Kemudian koefisien gesek statis mu S sama dengan tan theta, di mana tan 60 derajat sama dengan 1,73. Koefisien gesek kinetis, di mana mu K sama dengan tan alfa dikurangi A per G cos alfa sama dengan tan 60 derajat dikurangi 8,7 per 10 cos 60 derajat, di mana 1,7 min 8,7 per 5 sama dengan 1,73 dikurangi 1,74 sama dengan min 0,01. Kemudian langkah kerja untuk permasalahan 1. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, membungkus tepung dengan plastik sesuai takaran masanya. Yang ketiga, menyandarkan papan luncur atau buku batik dengan membentuk sudut 30 derajat. Yang keempat, menempatkan beban atau tepung di ujung atas papan luncur, kemudian luncurkan ke bawah. Kelima, mencatat tinggi, jarak, dan waktu yang diperlukan beban meluncur hingga dasar papan luncur. Yang keenam, mengulangi langkah di atas dengan mengganti sudut menjadi 45 derajat dan 60 derajat. Untuk permasalahan yang kedua, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, masukkan tepung sebagai beban ke dalam kardus. Ketiga, menyadarkan papan luncur atau buku batik itu dengan membentuk sudut 30 derajat. Yang keempat, menempatkan beban di ujung atas papan luncur dan luncurkan ke bawah. Yang kelima, mencatat tinggi, jarak, waktu yang diperlukan beban meluncur hingga dasar papan luncur. 6. Mengulangi langkah di atas dengan mengganti sudut menjadi 45 derajat dan 60 derajat. 7. Menghitung percepatan luncur dengan menggunakan nilai tan dari sudut yang digunakan. Dan yang ke-8, menghitung percepatan dan koefisien gesek kinetisnya. Selanjutnya, pembahasan. Praktikum peluncuran benda yang memiliki massa berbeda termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, terlihat bahwa sudut kemiringan pada lintasan bidang miring berpengaruh terhadap percepatan benda. Semakin besar sudut kemiringan lintasan bidang miring, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai dasar. Massa benda mempengaruhi waktu benda untuk mencapai dasar. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil percobaan. Pada percobaan pertama, benda yang memiliki massa 0,5 kg dengan ketinggian 0,3 meter membutuhkan waktu sekitar 1,15 detik. Kemudian pada benda bermassa 0,6 kg dengan ketinggian 0,2 meter membutuhkan waktu selama 1,7 detik. Sedangkan pada
Benda dengan massa 0,7 kg dalam ketinggian 0,3 meter membutuhkan waktu selama 1,02 detik. Terlihat bahwa massa berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai dasar, di mana semakin besar massa suatu benda, maka semakin cepat pula waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai dasar. Terdapat pula sudut kemiringan yang berpengaruh terhadap percepatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil percobaan, yaitu pada sudut 30 derajat menghasilkan percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian pada sudut 45 derajat menghasilkan percepatan sebesar 0,07 meter per sekon kuadrat. Sedangkan pada sudut 60 derajat menghasilkan percepatan sebesar 8,7 meter per sekon kuadrat. Semakin besar sudutnya, maka semakin besar pula nilai percepatannya. Sudut ternyata tak hanya mempengaruhi percepatan benda, namun juga dapat mempengaruhi gaya gesek statis dan kinetik suatu benda. Benda dengan sudut 30 derajat menghasilkan gaya gesek statis sebesar 0,6 dan kinetik 0,03. Kemudian pada sudut 45 derajat menghasilkan gaya gesek statis sebesar 1 dan kinetik 0. Sedangkan pada sudut 60 derajat menghasilkan gaya gesek statis sebesar 1,73 dan kinetik min 0,01. Di mana semakin besar sudut maka semakin besar pula gaya gesek statisnya. Sedangkan pada gaya gesek kinetik, semakin besar sudut semakin kecil gaya yang dihasilkan oleh benda tersebut. Sudut yang baik digunakan adalah sudut 45 derajat karena benda dapat meluncur dengan baik dan tidak terbalik ketika mencapai dasar. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Semakin besar massa benda dan sudut kemiringannya, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai dasar lantai. Semakin besar sudut pandang suatu bidang miring, maka semakin besar pula gaya gesek statisnya. Semakin besar sudut pada suatu bidang miring, maka semakin kecil gaya gesek kinetiknya. Selanjutnya terdapat daftar pustaka. Setelah itu terdapat lampiran. Ini ada gambar dari tepung yang diluncurkan dari papan bidang miring sebuah buku batik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.